Ini kisah nyata saya alami. Suatu waktu saya diundang ceramah ke Palopo. Palopo itu kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam. Ya. Nah, saya selesai takziah malam jam 10 saya berangkat, jam 10 malam. Begitu saya naik mobil, salah satu nikmat yang Allah berikan, saya gampang tidur. Gampang betul tidur. Kalau saya naik pesawat, belum terbang saya sudah tidur. Itu kalau saya naik mobil, kalau saya sudah baring, karena saya di belakang sopir, saya tidur. Tidur saya. Nah, sampai di kampung namanya Kera, itu gunung, hutan, tidak ada rumah. Tiba-tiba singgah itu mobil, jam 1 malam. Jam 1. Singgah mobil, kaget kak. Mana ini sopir ini? Moto kato? Mana sopirnya? Oh kuliah, oh kencing. Dia turun dari sebelah kanan, kencing dia. Saya turun juga, moto kak kencing deh. Turunlah saya, kencing juga. Begitu saya kencing, saya bayangkan sekalinya ini sopir dia tidak tahu kah saya turun, matilah saya ini. Ternyata betul, saya lagi kencing, tiba-tiba ini sopir napa lari otona. Nah salaika oto, langsung lari setereku. Itu belum dia habis kencing, ku lari kak, woi salaika. Apalagi dia sudah tutup kaca mobil, lari. Jam 1 malam. Saya telepon, tidak ada HP. Selama perjalanan itu saya tinggal di jalan. Semua mobil saya kasih singgah, tidak ada yang singgah. Yang mau ke Makassar saya kasih singgah, tidak ada singgah. Saya mau ke Palopo, tidak ada singgah. Kenapa? Dia kira kak mungkin pocong. Kenapa? Saya pakai putih-putih, songkok putih, baju putih, sarung putih di tengah hutan. Nah kira kak pocong. Saya mau bilang, mau kak di tengah-tengah jalan begini. Nanti ku bilang, nah kira betul kak pocong, nah tabrak kak. La haul, nah kenapa lah ustaz sih? Akhirnya apa? Nanti jam 6.15 pagi baru dia kembali ambil saya. Subuh, azan. Saya bilang, ini kalau pintar ini sopir, kalau azan subuh pasti dia baru kasih bangun kak. Betul azan subuh dia balik. Ustaz, subuh nih. Dari ustaz. Langsung dah balik mobilnya nak kasih kencang. Sampai akhirnya jam 6.15. Basah bu saya karena gerimis. Saya sholat di pinggir jalan hutan. Tidak ada satupun yang ambil saya. Jam 1 sampai jam 6.15 baru dia datang. Begitu dia datang, saya mau tempelengi, lebih besar dari saya. Sudah nalawang ini dah kalah kak. Akhirnya sepanjang jalan saya diam-diam. Sampai di rumah jabatan wali kota Palopo. Langsung dia bilang wali kota, Ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku mak beli si sopir ini. Bohong lagi nih sopir. Ternyata nak lapor sama wali kota, dia kembali karena lupa kopornya Ustaz. Saya bilang bukan kopor nak lupa, saya nak lupa itu sopir tak. Akhirnya apa? Sudah. Pas saya mau pulang, datang lagi tuh sopir, itu lagi sopir, mau antar kak pulang. Saya bilang sama wali kota, Pak Wali, saya sudah maafkan ini sopir tak, tapi jangan lagi diantar kak. Jengkel saya kalau lihat mukanya. Akhirnya Nabi bilang Pak Wali, ya Ustadz, nanti kita ganti sopir baru. Ini kisah nyata, fakta. Lalu apa kaitannya acara ini? Apa hubungannya dengan acara? Beginilah kita kalau sudah masuk di kubur. Ya? Almarhum sudah lebih 1 tahun meninggal. Saya baru 4 jam menunggu. Saya berharap ada yang ngambil saya. Ternyata tidak satupun mobil yang tinggal dan mau singgah mengambil saya. Itu baru 4 jam sudah setengah mati. Beginilah orang yang dikubur, menunggu kiriman amal. Ternyata tidak ada yang kirimi amal. Saya baru 4 jam di pinggir jalan, hujan, masih merasa menderita. Bagaimana kita kalau sudah masuk di kubur?
Ayo, saya berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada mobil yang mampir mengambil saya. Ternyata tidak ada. Begitu juga kalau kita mati. Berharap makin ada yang doakan kita. Berharap ada yang sedekahkan kita. Berharap anak istri kita doakan kita. Ternyata mereka lupa kita. Kubur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada harapan pak. Tidak ada lagi. Kalau ibu dari Sulawesi Selatan, dari Pangkep, dari Sidrap, dari Pinrang, dari Mamuju, dari Majene, datang merantau ke Kota Baru, datang merantau ke Batu Licin, datang merantau ke Pagatan, ternyata sampai di Tanah Bumbu menderita, sampai di Tanah Bumbu susah cari uang, sampai di Tanah Bumbu menderita hidupnya, masih bisa kembali kampung, masih bisa kita kembali. Tapi demi Allah, kalau kita sudah masuk kubur, kau senang atau tidak, tinggal kau di situ. Coba, Bapak Ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita, ular, turun iki, ular balu. Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana. Rumah tak masih lebar, lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu, masih bisa kita pakai lampunya HP tak. Masih bisa kita teriak, tolong tetangga ada ular. Masih bisa kita cari batu cobek, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari. Ditindis batu, ditindis tanah. Lebarnya hanya 0,5 meter 30 cm, panjangnya 1,5 meter, ditindis batu. Pada saat itu tidak ada lagi temani kita kecuali aman. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak baik akhlaknya, masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombo. Saya heran orang taksia belum juga baik agamanya. Datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya, maka itu orang sudah mati hatinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuki di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Kotama niki buru pak, bukan dulu diperiksa puasa, bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat, para pengantar sudah kembali, dalam hadis dijelaskan, pengantar sudah pada kembali, pengantar jenazah, yarleman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malaikat. Tanya 5 perkara, 5 pakutanana malaikat. Kalau baik sholatnya, tidak usah bingung, sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Nah, sudah didokok nih, dibungkus ki. Ada orang meninggal ibu. Ya, ada orang pulang ceramah, dengar takziah, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos pak? Tahu atau? Nah bilang sama istrinya, bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kubungkus kain kapan. Banyak sekali pertanyaannya malaikat. Jadi apa pak? Dokok bawa nak daun loka, bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Tidak ditanya kak, dikira kak gogos. Jadi tidak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, ih kenapa ada gogos ini? Tidak ditanya, langsung dia bilang malaikat, bakar. Dek dari tanah langsung menitunuh.